Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah bimbingan dan konseling beserta teman-teman yang berbahagia. Kami di sini dari kelompok 4 kelas C dari semester 4 akan menyampaikan materi mengenai agama dan psikologi sebagai landasan pelaksanaan bimbingan dan konseling. Nah, adapun anggota dari kelompok kami, yang pertama ada saya sendiri, Sinta Nurmalasari, dengan NIM 1202070069, dan rekan saya, Uswatun Hasanah, dengan NIM 120002070083. Baiklah, kami di sini akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, ada landasan agama dan landasan psikologi. Yang kedua, ada hubungan agama dan psikologi. Yang ketiga, peran agama dalam proses bimbingan dan konseling. Kemudian yang terakhir, peran psikologi dalam proses bimbingan dan konseling. Langsung saja kepada materi yang pertama, yakni akan disampaikan oleh saya sendiri mengenai landasan agama dan landasan psikologi. Baik, saya di sini akan menyampaikan materi yang pertama, yaitu tentang pengertian agama dan pengertian psikologi. Pengertian agama merupakan terdiri dari dua kosakata, yaitu a dan gamma. A yang berarti tidak dan gamma berarti kacau. Jadi menurut bahasa Sanskerta, agama merupakan tidak kacau atau teratur. Dengan demikian, agama merupakan peraturan yang mengatur keadaan seseorang ataupun sesuatu yang gaib mengenai budi pekerti dan pergaulan hidup manusia. Agama merupakan landasan yang dapat memberikan pemahaman kepada konselor tentang dimensi keagamaan sebagai faktor yang mempengaruhi terhadap perilaku individu. Dalam proses pelayanan yang diberikan pada setiap individu atau siswa, konselor harus memperhatikan dimensi keagamaannya, sehingga pemberian solusi akan sesuai dengan apa yang mereka yakini. Landasan agama dalam layanan bimbingan dan konseling ditekankan pada 3 hal. Di antaranya, yang pertama, manusia sebagai makhluk yang sempurna. Yang kedua, sikap yang mendorong perkembangan dari kehidupan manusia berjalan ke arah dan sesuai dengan kaidah agama. Yang ketiga, upaya yang memungkinkan berkembang dan dimanfaatkan secara optimal suasana serta kemasyarakatan yang sesuai dengan dan meneguhkan kehidupan beragama untuk membantu perkembangan dan pemecahan masalah. Layanan bimbingan dan konseling yang dilakukan oleh seorang konselor apabila dilakukan dengan didasarkan pada keikhlasan dan kesabaran, maka akan bernilai ibadah. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, Prayitno dan Erman Amti mengemukakan persyaratan bagi konselor diantaranya. Yang pertama, konselor hendaklah merupakan orang yang beragama dan dapat mengamalkan dengan baik keimanan dan ketakwaannya sesuai dengan agama yang dianutnya. Kemudian yang kedua, konselor sedapat-dapatnya mampu mentransfer kaidah-kaidah agama secara garis besar yang relevan dengan masalah yang dialami klien. Untuk materi selanjutnya, yaitu pengertian dari psikologi. Menurut etimologi, psikologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu psik, yang mempunyai makna berdarah panas yang berarti hidup, jiwa,
hantu, dan logos yang berarti ilmu. Secara harfiah, psikologi dapat diartikan sebagai ilmu jiwa. Para ahli mengemukakan definisi dari psikologi sendiri, diantaranya ada Gardner Murphy, kemudian Clifford, kemudian Dakir, dan Muhibbin Shah. Nah, dari beberapa definisi para ahli, psikologi dapat dikatakan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia, baik secara individu maupun dalam hubungannya dengan lingkungannya. Nah, tingkah laku tersebut dapat berupa tingkah laku yang tampak maupun tidak tampak, tingkah laku yang disadari maupun yang tidak disadari. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai hubungan antara agama dan psikologi. Secara psikologis, agama merupakan ilusi manusia. Orang-orang terdorong ke agama karena ketidakberdayaan mereka dalam menghadapi bencana. Oleh karena itu, segala bentuk perilaku keagamaan merupakan perilaku manusia yang dapat ditenangkan dengan motif menghindari bahaya. Untuk tujuan ini, manusia menciptakan Tuhan di dalam hatinya. Agama merupakan bagian integral dari kehidupan manusia. Hubungan antara manusia dan agama tampak alami. Agama itu sendiri tertanam dalam esensi penciptaan manusia. Ia memanifestasikan dirinya dalam bentuk ketaatan, kerinduan untuk beribadah, dan sifat-sifat yang baik. Ketika manusia menyimpang dari nilai-nilai normal dalam kehidupan, mereka akan merasakan semacam hukuman moral secara psikologis. Kemudian, secara spontan, ia merasa bersalah atau berdosa. Walaupun pendekatan psikologis yang digunakan itu terbatas pada pengalaman empiris, psikologi modern tampaknya memainkan peran khusus dalam perilaku keagamaan. Psikologi agama dalam bukti dari minat khusus salah satu psikolog dalam peran agama adalah dalam kehidupan spiritual seseorang. Psikologi dan agama sangat erat hubungannya, mengingat manusia telah mempelajari dasar-dasar penyesuaian diri dengan kondisi dan situasi psikologi sejak turunnya agama kepada para rasul. Salah satu contohnya adalah bahwa psikologi dan agama terkait erat dalam memberikan bimbingan manusia. Manusia jahat yang melanggar norma bisa merasa sedih meski tidak diberikan hukuman lahiriah. Dalam kasus seperti itu, guru agama diperlukan untuk memberikan sarana transendensi dan katarsis atau penyucian jiwa bagi mereka yang menderita dosa. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu peranan landasan agama dalam melaksanakan layanan bimbingan dan konseling. Nah, dalam pelayanan bimbingan dan konseling, unsur-unsur agama tidak boleh diabaikan dan justru harus dimanfaatkan sebaik-baiknya. Untuk mencapai kesuksesan dan juga upaya konselor dalam membahagiakan klien, dalam bimbingan dan konseling, agama berperan sebagai pelayanan kepada individu dan memungkinkan individu tersebut memiliki sifat dan perilaku yang sesuai dengan ajaran dan nilai-nilai yang sesuai dengan ajaran agama. Nah, kemudian peranan agama dalam bimbingan dan konseling adalah sebagai berikut. Yang pertama, agama berperan sebagai penenang jiwa. Sebagai penenang jiwa, ketika individu dihadapkan pada suatu masalah, maka akan terjadi konflik pada hatinya. Kemudian yang kedua, agama berperan sebagai motivator untuk memotivasi untuk memiliki sikap tingkah laku yang sesuai dengan tuntutan agama. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu peran psikologi dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling sangat erat kaitannya dengan psikologi. Psikologi itu adalah ilmu yang bertujuan untuk mengukur, menjelaskan, dan terkadang mengubah perilaku. Psikologi sosial adalah cabang psikologi yang menggabungkan konsep psikologi dan sosiologi dan berfokus pada interaksi orang.
Bimbingan konseling dan komunikasi merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Salah satu keterampilan yang harus dimiliki guru saat mengajar dan bimbingan konseling adalah kemampuan berkomunikasi secara detail dan interaktif dengan siswa. Dan menurut Ahmad Sudrajat, beliau mengatakan bahwa layanan bimbingan dan konseling merupakan bagian penting dari pendidikan Indonesia sebagai pelayanan profesional. Kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling tidak dapat dilakukan secara sembarangan, tetapi harus dihadapi dengan melepaskan diri dari landasan yang kokoh berdasarkan pertimbangan dan hasil penelitian yang matang. Dengan landasan yang jelas dan kokoh, maka perkembangan layanan bimbingan dan konseling baik secara teori maupun praktik dapat lebih handal dan akuntabel serta dapat membawa manfaat yang besar khususnya bagi penerima layanan. Peran psikologi dalam bimbingan dan konseling adalah untuk memahami perilaku individu yang dilayani. Pada hakikatnya, seseorang individu terdiri dari dua komponen, yaitu fisik dan mental. Keseimbangan kehidupan dalam dua komponen ini dapat menciptakan individu dewasa yang sehat jasmani dan rohani yang berkembang. Oleh karena itu, kehidupan manusia ideal yang dicapai dengan pertumbuhan dan perkembangan yang optimal dapat menjelaskan peran aspek psikologis bimbingan dan konseling yang dapat membantu klien untuk memecahkan masalah. Nah, yang pertama, peran psikologi itu sebagai sarana untuk mengenali masalah yang dihadapi oleh orang. Yang kedua, psikologi berperan sebagai diagnosis masalah untuk menemukan solusi yang tepat dari suatu masalah, tergantung pada sifat masalahnya. Yang ketiga, psikologi berperan dalam memotivasi orang untuk tumbuh dan berkembang. Dan yang keempat, peran psikologi adalah sebagai penilai solusi atas masalah yang dihadapi oleh orang. Nah, untuk keperluan dalam proses bimbingan dan konseling, hendaknya konselor juga menguasai kajian dalam bidang psikologi. Yang pertama ada motif dan motivasi. Nah, motivasi itu berkaitan dengan motif yang membuat seseorang bertingkah laku. Yang kedua adalah pembawaan dasar dan lingkungan. Artinya setiap individu itu dilahirkan ke dunia dengan kondisi mental dan fisik tertentu. Apa yang dibawa sejak lahir adalah apa yang disebut naluri, dan setiap individu itu memiliki kualitas dan lingkungan yang berbeda. Pembawaan pada dasarnya bersifat potensial yang perlu dikembangkan, dan untuk mengoptimalkan dan mewujudkannya bergantung pada lingkungan di mana individu berada. Dan yang ketiga adalah perkembangan individu. Perkembangan individu itu tidak terjadi sekali, melainkan terjadi secara bertahap dan terus-menerus. Menurut Hafigood, definisi tugas perkembangan disusun menurut suatu pola dan umumnya saling terkait dalam melaksanakan tugas pelayanan konselor menghadapi individu yang sedang berkembang. Yang keempat, belajar, balikan, dan penguatan. Belajar adalah salah satu konsep dasar psikologi, dan peristiwa belajar adalah bentuk belajar yang ditandai dengan perubahan perilaku yang sangat kecil sebagai akibat dari pelatihan singkat dalam proses mental tingkat tinggi. Yang kelima adalah kepribadian. Kepribadian seseorang adalah kepribadian mereka dalam hasanah psikologis, dan formulasi kepribadian tunggal masih sulit untuk dicapai. Nah, menurut Abin Syamsuddin, dia mengemukakan bahwa aspek psikologi itu bisa meliputi karakter, kemudian temperamen, sikap, stabilitas emosi, responsibilitas atau tanggung jawab, dan yang terakhir adalah sosiobilitas. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.